Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aja juga mau kuan. Ya mending Banyak sana. Iya, Kan bukan karena pulang kerja. Kamu dengan baik. Nah, Juga tuh bergaulnya sama orang yang baik. Iya iya. tadi mutawatir awal Kan tadi. apa dia? Begini kan ya. Itu yang Oh iya iya itu. ditanyanya jus berapa ke Mesirnya, tetapi sudah lulus media Azhar begitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya lagi menunggu teman saya untuk collab di YouTube-nya juga. Oke. Gimana keseruannya nanti kita lihat. Kita menunggu dia datang dulu. Kita lagi di GI ini. We wait. Kita lagi nunggu guys. Nah, cara wait. Hah? Video. Jadi ibu ini masih menunggu. Kita lagi nunggu kawan kita yang satu itu. Video ini. Jadi kita mau kemana Bu? Oh, video ini. Iya. Nyari ATM. Saya lihat ya, mau ganti pin. Kita masih nunggu. Ini kita masih di Mall GI. Mana? Yang mana? Kita lagi menunggu teman kita ngevlog bareng. Oh, bisa di situ foto lah ya? Memang dulu ada di sini kursi-kursi, cuman sekarang nggak tahu kemana. Mungkin karena lagi pandemi. Jangan lagi wits. Mau ke sana foto-foto.
Bisa foto di situ ya? Di sini juga. Enggak. Enggak. Jadi bagaimana Bu? Ya, terasa diusir dari mall tadi. Sampai jam 8 tutup nih mallnya. Jadi keliling-keliling dulu cari tempat. Akhirnya sampai ke sini di KFC. Itu pun tutup jam 9. Dan siapa yang lama ditungguin? Kalau ditungguin, Aneh. Telat. Enggak. Besok nah. Besok jam aku lagi PHP. Maklum banyak acara tadi. Ini mini artis dah. Di kota. Dijemput di situ. Di situ mungkin bisa wawancara itu. iya. Kita wawancara apa dulu ini? Yang penting jangan politik. Bukan. Kenapa alasannya bikin YouTube itu penting? Oh iya, penting sekali tuh ya. Mau nggak memang bilang. Saya penelitianku itu. Sebentar saya akan wawancara beliau ini. Sampai-sampai. Belum merokok ini tidak boleh. Oh iya baik. Jangan merokok ya guys. Tidak baik buat kesehatan. Ada rokok kesehatan, ada rokok herbal. Deh, rokok herbal deh. Rokok syari tekan. Semuanya herbal deh. Tidak lili gitu, benaran. Iya memang. Sudah sampai dulu nah, nanti dilanjut lagi guys. Lah. Jadi sekarang guys kita sudah Oh pakai guys nih. iya. Kawan-kawan terserah semua orang sih. Kita sudah bersama. Iya. Lalu sekali ya. Kita sudah bersama yang ditunggu-tunggu tadi. Oh sudah ditunggu-tunggu tadi? Iya, kan tadi sudah ditunggu-tunggu. Kayak tamu agung tuh ya. Iya. Bersama Om atau Ustaz. Bukan Ustadz. Ustaz Kika? Gue bukan Ustadz. Iya. Gak punya sayap. Iya. Kayak lagu dari Reza Arab itu. Bersama saudara atau apakah? Saudara-saudara. Iya, saudara Wal. Nur Ikhwal. Ada channelnya juga tuh? Ada. Iya, bisa lah. Jangan lupa di blog kan. Kalau saya sebenarnya itu tidak terlalu mementingkan subscribe. Iya. Karena saya tujuannya nge-YouTube itu mungkin bisa digali dulu dari sini. Oke. Karena banyak di luar sana mungkin yang terobsesi jadi YouTuber, jadi gamers karena mereka melihat orang-orang banyak yang kaya dari situ kan. Iya. Tapi saya obsesinya tidak. Saya sudah sampai di level eksistensi religius menurut teorinya Soren Kierkegaard itu. Itu teori filsafat itu. Mungkin Allah. yang kuliah di jurusan filsafat itu pasti pernah mendengar itu. Iya. Jadi saya itu niatnya YouTube itu lillahi ta'ala memang saya. Masya Allah. Tidak penting AdSense itu. Bagus sekali niat Anda. Melebihi ustaz nih. Jadi itu kalaupun saya nanti misalnya sudah tua, saya bisa melihat masa lalu saya itu lewat YouTube. Iya, saya Itu pun penting begitu. itu. Begitu? Iya. Tapi saya tujuan utama aku bikin YouTube itu ya, saya mau cari pendapatan sendiri. Itu ya. Oh iya, itu saya itu bonus sih saya kalau saya. Kan setidaknya kalau mendapat pendapatan sendiri, Sponsor. ini meringankan beban orang tua. Betul. Itu meringankan beban orang tua itu sudah termasuk ibadah itu. Sudah masuk juga niat yang bagus. Tapi siapa pertama kali melihat YouTuber ini? Saya juga harus jadi YouTuber. Iya. Siapa YouTuber yang pertama melihat kontennya? Kayaknya. Banyak nih sih kalau yang pertama kuliah Atta Halilintar. Tapi saya belum terobsesi itu. Iya. Yang membuat saya terobsesi. Bu Ani saja kayaknya. Bukan. Kakak Ina, keluarga bahagia di Jerman. Oh, yang itu. Iya. Saya suka sekali itu. Jadi saya pernah nonton, saya bikin YouTube ya. Awal maunya bikin YouTube dari situ setelah menonton Kakak Ina. Jadi nanti di masa tua ini kita bisa video ini nanti bisa ditonton. Iya. Kita flashback masa lalu itu misalnya 25 tahun ke depan yang lalu pasti bisa. Iya. Ini kameramen tidak masuk frame. Ini serius ini ada namanya itu sentimental value. Ada nilai sentimentalnya itu. Iya. Jadi barang-barang itu ada yang bisa mengingatkan kita tentang masa lalu. Contoh misalnya kita mendengarkan musik-musik yang dulu itu. Iya. Pasti kita kayak flashback ke masa itu. Pasti. Betul, apalagi betul video-video sekali. seperti. Coba misalnya kita lihat foto-foto kita yang dulu itu yang di Facebook misalnya. Itu pasti. Iya, yang alay-alay itu. Tapi mudah-mudahan ini tidak alay ya. Status juga itu yang dulu. Apalagi Facebook selalu mengingatkan kenangan. Hampir setiap hari. Coba lihat kenangan masih Anda. pakai foto ini, Mito.
Masih 3GP kualitasnya itu. Nah, setelah status kan ada juga orang Selayar ini, tetanggamu juga tak? Siapa? Iya. Ibu Ani Sajang itu. Iya. Nah itu dia kan sudah mendapat penghasilan dari YouTube. Itu. Iya. Nah itu kalau saya itu setelah ketemu sama Ibu Ani Sajang itu, mungkin kalau nonton Ibu Ani Sajang halo, dia itu sudah pernah cerita itu dapat penghasilan dari YouTube katanya. Padahal baru 5.000 subscriber. Iya. Padahal dia kepala sekolah, masih jadi YouTuber dia. Nah itu ini mungkin saya mau tanya-tanya tentang Obsesinya. suka kita ganti tema lagi tentang kuliah di Mesir karena beliau ini adalah mahasiswa di Mesir. Penontonnya sudah tahu pasti kan? Iya pasti. Kenapa memutuskan kuliah di Mesir? Awalnya saya memang tidak ada niatan ke Mesir sama sekali. Cuma ke Libanon. Enggak. Cuma waktu apa? Ikut tes ujian di UIN di Makassar. Oh indah? Iya, yang SBMPTN itu tidak ada yang lulus. Kalau di UIN lulus dia yang ini yang apa kan namanya itu? Jalur undangan. Bukan. UMM. UMPTKIN apa? Oh iya begitulah. Ah iya begitu. Saya juga jalur khusus masuknya di UIN ya. Kalau itu lulus ada orang dalam. Kalau itu lulus yang jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Cuma saya kan daftarnya ke Sudan. Oh Sudan, rencana awalnya Sudan. Iya, tapi lulusnya di Mesir. Jadi daripada kalau di Indonesia aja karena bahasa Arab dia juga mau ke mending di luar negeri. Iya, mending tak kalah di luar. Di anunya di tempatnya orang yang memakai bahasa Arab. Tapi itu Mesir pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Mesir sendiri? Kalau bahasa ya sehari-harinya di sana pakai bahasa Mesir, Amiyah istilahnya. Apa? Amiyah. Iya, maksudnya kayak kita kan di sini ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Selayar. Bukan. Fusha. Kan misalnya bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia baku, ada yang tidak. Oh, kayak bahasa selengeannya ya, gitu. Kan sekarang ini tidak pakai bahasa baku. Indonesia baku kita. Iya. Orang Jakarta tidak tahu pasti. Kita lipat data di sini. Jadi bahasa Amiyahnya ya begitu, cuma agak berbeda jauh ya. Jadi kalau orang-orang yang bukan di apa? Kalau bukan orang-orang di kampus, bahkan itu doktoro atau ininya dosennya biasa pakai bahasa Amiyah yang mengajar. Jadi betul-betul harus tahu ini apa ya bahasa Amiyah. Iya. Karena kalau orang-orang yang di lingkungan luar dari lingkungan sekolah itu kalau pakai bahasa Arab Fushaki biasa tidak mengerti. Iya. Jadi harus iya. Nah, kalau saya begini, saya itu kalau melihat orang-orang yang kuliah di luar negeri itu kayaknya pergaulannya itu sempit. Kan tidak ada. Enggak, itu karena di luar Indonesia toh. Iya. Kalau misalnya di kampus Indonesia pasti ngumpul di kantin itu sama siapa saja. Oh, halo. Iya. Kalau di luar negeri itu pasti sesama Indonesia aja lagi. Nah, apakah di Mesir juga itu bergaulnya sama orang Indonesia atau semua negara juga? Tergantung ke orangnya lagi. Kalau kau di mana? Kalau saya, karena saya orang Indonesia juga. Orang Indonesia, tapi ada juga temanku yang itu sama kayak orang Thailand, itu sama orang kayak Malaysia. Kalau misalnya kita kuliah di luar negeri terus ngumpulnya sama orang luar negeri itu sama kayak ke Jakarta kita masih cari pisang ipe. Ada orang Thailand juga? Ada orang Thailand. Tapi ada juga yang kan kalau kuliah ya semuanya toh dari Afrika, dari ini. Ada juga temanku yang orang Mesir. Udah? Iya. Asli Mesir? Asli Mesir. Dan natanya umurku kan saya lama Kak baru ini tuh baru selesai sekolahku di ini baru Kak ke sana. Jadi pas ditanya umurku, saya tingkat 1 itu waktu umur 23 kah? Berapa kah? Dia masih umur 19 kan baru lulus. Pas ini bilang, betul ini umurnya sekian. Bilang Kak, iya betul. Sampai harus ku kasih dia pasporku sama ini KTP ku biar percaya. Bilang ini enggak percaya, ini kamu bohong ini. Pemalsuan identitas. Iya, bilang tidak kesian. Memang di sana masih kalau dilihat tuh padahal umurnya terlihat tua tapi sebenarnya masih TK. Berarti boros mukanya Maya. Ya boros. Cuaca panas memang begitu. Tapi itu suhu panas di sana itu. Ada musim musim panas. Dingin? Ada musim dingin. Bahkan biasa bersalju di Sinai.
Di Bukit Sinai. Iya. Oh, itu tempatnya Nabi Musa itu ya? Iya, sayangnya kemarin saya tidak bikin vlog, bikin vlog. Tapi pernah ke sana Bukit Sinai? Pernah. Lihat Tuhan di sana. Tidak. Itu kan Nabi Musa dulu meminta untuk apa istilahnya? Dia meminta kepada Tuhan agar ditunjukkan wujudnya itu. Iya, di Bukit Sinai. Saya ke sana kemarin. Alhamdulillah. Ke makamnya Nabi Harun. Jadi rasanya di sana itu Nabi Musa. Nabi Musa. Ya memang kalau kuliah IT begitu. Iya. Iya pesantren memang. tapi sudah bergelut di dunia IT, lupa dia pelajaran agama. Nah, itu rasanya bagaimana itu di Bukit Sinai itu? Apakah ada itu pengalaman spiritual di sini? Saya perginya ini. Iya karena di situ tempatnya Nabi itu loh. Musim dingin. Jadi sampai di Bukit Sinai itu pas sampai di puncak itu suhunya sekitar 0 derajat. 0 sama 1 derajat. Itu kalau 0 derajat berapa itu? Maksudnya dingin itu atau berapa? Dingin sekali. 16 derajat Iya. Karena saya biasa 24 derajat saja dan menggigil. Jadi kalau tidak pakai kos tangan itu keriput. Ya bagaimana pokoknya dingin sekali. Kayak di freezer Itu dingin sekali. Dan kalau mau dapat spiritualnya lagi ya tergantung orang-orangnya lagi. Saya tidak kan banyak sekali orang. Jauh dari hidayah. Banyak orang yang mendaki. Jadi tapi, di situ yang mendaki itu banyak dari agama lain juga pasti. Iya. Ya, dan nabinya kan yang Nabi Musa Yahudi kan? Iya. Taurat. Nah, Taurat Yahudi. Lagi pelajaran agama memang ahli coding. Nah, itu sebelum memutuskan ke sana itu tips-tipsnya itu untuk lolos ke Al-Azhar ini. Al-Azhar loh ini. Ya. Al-Azhar itu tempat kuliahnya Profesor Dr. Quraisy Shihab itu. Iya. Senior Gus apa? Gusmus. Iya. Kiblatnya ilmu itu di Mesir. Itu kan universitas tertua di dunia katanya. Iya. Apa tips-tipsnya itu dulu waktu kuliah di sana? Saya jujur. Supaya bisa lolos kan? Saya jujur ini kan saya tidak ada niat ke Mesir. Saya tidak ada niat ke Mesir. Tapi berarti tidak usah niat ya teman-teman di rumah mau kuliah di Mesir. Ya kan rezekinya orang berbeda-beda. Iya. Ada yang memang tidak mau ke sana tapi buktinya ya rezekinya di sana jadi harus ke sana gitu. Ada ayatnya itu makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Iya, betul. Kaum muslimin sedang matar rahimahullah. Tidak ada ini sama sekali. Tapi ada apa itu kemarin? Saya. Iya. Dasar kode ini. Beasiswa Timur Tengah. Luar biasa ya, memang ahli coding tapi dari Kemenag, jalur Kemenag. Di situ. Jadi bahkan pas sebelum ujian itu malamnya tuh saya pergi nonton, tidak ada persiapan sama sekali. Iya. Tetapi alhamdulillahnya pas pengumuman ternyata saya lolos. Jadi itu tes tulis dan ini lisan juga. Interview berarti? Ya, iya di UIN kemarin saya. Itu syarat mendaftarnya itu apa? Harus kalau kemarin dari pondok, harus dari pondok atau enggak, tidak harus? Enggak. Kalau kemarin itu syaratnya ya itu minimal hafal 2 juz. Kalau tidak salah ingat Kak. Kalau kau dulu waktu ini kan beliau ini di pesantren 77 ya, itu pesantren Bonek. Itu pesantren tahfiz yang paling terkenal itu, bahkan orang-orang Jakarta saja tahu pesantren 77. Kalau pesantren Babu Salam itu pesantren tidak ada yang tahu. Itu berapa juz dulu? Minimal 2 juz. Kalau tidak salah ingat. Tapi dulu berapa juz hafal? Itu pas interview ditanya bilang berapa juz? Enggak, ditanya dulu dari mana sekolahnya. 77. Dari 77. Nah, kebetulan kayak itu nama yang toko ya. Kebetulan yang interview kebetulan yang interview itu anaknya sekolah di 77. Oh, jalur orang dalam ya ternyata ya. Tidak. Cuma saya tahunya setelah ini, setelah interview, setelah keluar dari ruangan itu, dari ruangan ujian. Pas ditanya, "Oh, berarti sudah khotam ini karena sudah anak 77." Iya, sudah mengabdi 2 tahun kan? Tapi itu kalau lolos di 77 harus khatam memang 30 juz atau khatam hafalan? 30 juz tuh. Tapi pas ditanya, jadi berapa pegangannya? Saya bilangnya, insya Allah 2 juz. Masa 2 juz saja bilang? 2 juz saja. Cuma
Itu jus apa tuh? Jus 30? Ditanyanya jus berapa? Jus 30 sama jus 1? Bilang Kak jus 1 2 start tapi gitu. Tapi ditanya-tanyanya ada di jus 4, ada di jus 6. Iya. Sudahnya itu, sudah Mi. Ditanya-tanya dulu bilang kenapa mau ke Mesir? Tidak, dan kenapa pilih Sudan bukan Mesir? Kan itu waktu saya pilihnya Sudan. Sudan. Nah, karena di Mesir sudah banyak yang ke sana. Saya mau ke Sudan. Iya, Gitu. betul. Banyak sekali memang pendaftarnya Mesir. Begitu aja pokoknya ditanyakan, tapi pakai bahasa Arab. Oh iya, kalau pesantren itu Seangkatannya Taki Malik. Iya. Sangkatan Taki Malik Iya, di iya. Mesir. Iya. Itu Taki Malik kita gibah dulu ya. Itu Jangan. Tapi itu Taki Malik itu selesai di Mesir. Saya tidak terlalu ini karena di Mesir itu B aja gitu Taki Malik, tidak di ini aja. Ya, karena memang beliau di sini ada memang gibah-gibahnya yang dari anak-anak tahfiz ya. Tidak usah kita sampaikan ya. Jadi saya maksudnya tidak penting ji untuk diketahui begitu. Iya. Jadi saya tidak tahu. Ya, kayak mas-mas biasa aja, Cuma kayak yang mas-mas saya biasa tahu, aja. Yang saya tahu dia jurusan Usuluddin juga sama kayak saya. Di sana ngumpulnya orang-orang apa saja itu yang Indonesia. Ada kekeluargaan. Berarti di sana bikin geng-geng lagi di sana. Kayak anak SMA dong berarti. Anak SMA. Ada kekeluargaan. Jadi yang daerah ini ada kekeluargaannya ini. Dan itu mengurus visa dan lain-lain itu ya bergantung sama kekeluargaan. Nah, pas pertama kali ke sana. Iya, Kan pasti yang pertama kali menampung itu kekeluargaan. saya tinggal asrama. Tidak. Kos. Iya bisa dibilang begitu Mas. Tuh. Belum lihat ini anu gue. Iya. Tidak, saya hanya memperjelas. Iya karena interview lebih dalam ini. Nah itu terus pas pertama kali sampai di sana itu kan tidak langsung bisa bahasa sana toh? Iya. Kayak Ada persiapan pali data pas di sana. Ada persiapan 1 tahun ini. Darul Lugo namanya. Darul Lugo namanya. Tapi sekarang sudah ada cabangnya di Indonesia. Jadi orang-orang yang mau ke sana sebelumnya yang mau kuliah di Mesir 1 tahun dulu di sini. Darul Lugo dulu di sini. Iya. Di Indonesia. Tapi itu kebanyakan juga mahasiswa sini yang keluar di luar negeri itu di apa? Hadramaut apa itu Yaman. Banyak juga di Yaman. Nah, kalau di Mesir itu kalau di Yaman itu negerinya para wali itu wali Allah. Kalau orang-orang yang mau berdakwah di Yaman, tapi kalau di Al Azhar di Mesir ini bidang ilmunya yang paling menonjol apa itu? Lulusan-lulusannya itu tafsir kah, filsafat kah, Semuanya. hadis apa? Siapa? Ustadz. Ustadz Taki Malik, Ustadz itu. Iya, Iya. Ustadz Abu Somad Al Azhar. Iya, Al-Azhar. Saya tidak kenal ininya, profilnya. Saya tahunya Profesor Dr. Quraisy apa? Iya. Nah, lanjut itu yang tentang bahasa Semuanya. tadi. Tentang bahasa yang tadi. Daurah Lugo dulu. Nah, di Daurah Lugo itu ada beberapa tingkatan. Ada mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani. Apalagi tuh? Coba disalis. Mutakodim awal, mutakodim sani, sama mutamayyiz. Nah, iya ada. Kalau jurusan kedokteran begitu? Jurusan kedokteran, arsiteknya bagus sekali sebenarnya. Tata boga ada. Nggak tahu misalnya. SMK itu. Tapi kalau yang bukan jurusan agama itu tidak gratis. Kan kalau yang jurusan agama semuanya gratis. Iya. Berarti gratis. Gratis. Beasiswa. Kan beasiswa. Tidak. Hah? Pokoknya itu di Azhar. Misalnya yang jurusan agama itu gratis, tidak bayar apa-apa. Walaupun misalnya kita tidak dapat beasiswa dari sini. Iya. Pergi kuliah di sana misalnya. Iya. Apa? Datang-datang Itu yang apa? Iya, datang-datang kayak pergi-pergi apa sih? Tidak tahu arah tuh sampai di sana mendaftar kuliah. Gratis. Dia ke Mesir, paspornya untuk traveling. Terus sampai di Mesir, mendaftar di Mesir dan lulus. Kan di sana banyak. Sampai di Indonesia jadi ustadz. Iya. Gitu. Di sana banyak lagi juga beasiswa lagi. Nah, yang dimaksud beasiswa dari sini, kalau jurusan agama diambil di Azhar, itu maksudnya sudah disiapkan tempat tinggal dan ini uang saku per bulan begitu. Dimaksud beasiswa begitu kan kemarin itu yang pendaftaran yang Kemenak itu yang nomor urut 1 sampai berapa itu 20 itu kan dapat beasiswa. Nah, selebihnya itu
ini nih biaya sendiri ke Mesirnya, tetapi sudah lulus media Azhar gitu. Itu berapa tahun itu kalau sekarang semester berapa? Sekarang tingkat 3 setara dengan semester 6. Oh, semester 6 berarti Kan satu tahun lagi? 4 tingkat kan, setiap tahun itu 1 tingkat. Nah 1 tingkat itu 2 semester isinya. Nah setelah kemarin ini berarti saya tinggal 1 tahun ini di sana? Iya, insya Allah. Nanti lanjut S2 lagi atau bagaimana? Saya rencana pulang ke Indonesia dan mau ambil jurusan arsitek. Mau kuliah lagi di Indonesia? Indo. Itu kan jurusannya agama. Iya. Terus S2-nya itu arsitek itu kan tidak paralel. Iya, tidak mau. Bukan jujur S2-nya. Mau Kak lagi S1 mulai yang baru. Arsitek. S2-nya. Iya. Rencana saya begitu. Karena kenapa pulang kerjanya yang bagaimana? Bukan, karena memang saya sukanya begitu. Suka gambar. Bikin graffiti saja di jalan. Nah, gitu. Itu rencana saya ke depannya begitu. Nah, detailnya itu LC kalau semua luar negeri itu LC. Iya. Apa itu kepanjangannya itu LC apakah? Lisensi. Iya. MA Master of Art. Tahu apa kan? MA itu kan Master of S2 nanya di sana. MA Master of Art. Mau ambil arsitek. Kalau misalnya kalau saya selesai di sana, saya pulang ke Indo mau kuliah lagi dari awal. Oh, tapi ambil jurusan arsitek. Oh, begitu bukan S2-nya. Berarti mau kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan karena peluang kerjanya. Bukan. Bagus juga itu. Kalau saya misalnya ini kan S1 di Indonesia, mau melanjutkan S2 di luar negeri. Turki. Kemarin sempat itu beasiswa di Turki. Iya, nah itu pilihan yang paling banyak, yang paling bagus itu Turki kalau menurut Mbak. Iya. Turki, Mesir, Korea atau Taiwan. Taiwan. Jadi TKI saya. Nah itu di aman. Itu di mana bagus? Di Turki atau di Mesir? Kalau saya sih kalau tentang ilmunya yang mau dicari itu di Mesir. Di Mesir meanunya memang. Di situ pusat ilmu dia. Iya. Kiblat ilmu di Mesir. Iya. Tapi itu kan di sana sempat rusak juga negaranya itu gara-gara apa itu? Siapa namanya itu? Dijaga Perdana Menterinya. Masa berdiri Anda? Perdana Menterinya itu dulu dikudeta. Siapa itu? Ada, lupa saya itu. Saya juga tidak bukan di sana bukannya penemu segala Aljabar apa semuanya dari Mesir, tapi keren sama orang. Kalau penuh di Aljabar itu kayaknya orang Spanyol kayaknya dia. Tidak, sebenarnya itu semua dari orang Arab. Tidak mau di dunia bernaklir orang-orang ini. Sebenarnya begitu. Nah ada lagi yang tidak. Pembicaraan kita di kemana-mana nih guys ya. Iya tidak paham begitu memang kalau untuk vlog. Ada lagi yang pertanyaan belum kutanyakan ini. Apa lagi? Malaku jadi. Tidak masuk gitu. Apa kira-kira yang lagi yang perlu disampaikan dari sana? Yang belum kutanyakan tadi. Apa dia? Jadi kalau memang. Kalau di sana makannya itu kan ada nasi juga kan? Ada lah. Oh ada sih. Culture shock. Hah? Culture shock. Culture shock itu kaget budaya itu kan beda budaya Indonesia sampai di sana beda. Di sana. Nah budayanya itu kan ada budaya misalnya di budaya Indonesia. Tadi apa bilang pakai sarung misalnya contoh. Iya. Nah itu. Kalau di Mesir itu pakai sarung itu aib kalau pakai sarung keluar rumah. Karena bapak. Karena sarung itu di sana ya dipakai berhubungan suami istri. Iya, suami istri. Nah, kalau ada orang keluar pakai sarung biasa itu banyak juga sih mahasiswa yang keluar ini pakai sarung itu. Orang Indonesia pasti? Iya. Atau bukan Bangladesh? Kalau dilihat sama orang Mesirnya ya pasti ini. Iya. Dianggap aib kan. Oh, ini kenapa? Mahasiswa sudah berhubungan. Nah, itu mungkin takutnya begitu ininya. Begitu, ya. Stereotipnya kan? Iya. Tapi sudah dimasukkan di kayak aturan-aturan begitu juga dari PPNI. Yang dilarang. Nggak boleh pakai sarung? Iya, nggak boleh pakai sarung keluar. Iya. Maksudku tidak boleh berarti tidak boleh jadi idealis di sana sih. Harus mengikut budaya sana. Iya, bagusnya begitu kan kita pendatang, jadi untuk menghormati
tempat tempat yang didatangi. Tapi kan kita di Indonesia itu sarung itu dipakai pergi sholat itu ibadah loh, dipakai pergi kan, pesta. Sebagai tamu yang menghormati tuan rumah ya kita harus ikuti budayanya. Iya betul. Gitu. Begitu guys. Tapi di sana kalau misalnya penduduk non muslim itu bagaimana di sana? Non muslim. Baik sekali saya pertama. Banyak juga di sana. Banyak sekali, banyak yang ayat cinta yang Maria kan dia. Ayat cinta. Di sana mana? Ayat cinta yang Maria hafal surah Maryam. Hafal surah. Kalau iya. Yang saya temui loh yang pernah saya tinggal di sekitar Bawabat itu namanya di Asyir. Waktu masih awal-awal anak baru di tingkat kan saya di lantai 2. Nah di lantai 5 itu seorang ini Masehi. Majusi. Kristen. Kenapa Masehi? Masehiyun biasa bilang Masehi. Begitu apa? Dibilangnya Masehi. Masehiyun. Apa dia? Isa Al-Masih mungkin. Iya. Kristen begitu. Al-Masih. Kristen. Nah, itu waktu kebetulan saya sama teman saya dari Darul Lugo masih DL. Terus lupa bawa kunci. Jadi menunggu di depan flat. Ini terus datang gitu suami istri, bapak sama kakek-kakek sama nenek-nenek. Pakai sarung. Yang Kristen. Itu yang orang Kristen. Oh iya. Ya siapa tahu orang Kristen juga kan sarung tidak punya agama. Tapi ditanya nih kayak bilang kenapa ini dulu sih bilang ini lupa bawa kunci. Bilang naik ikut saja naik dulu. Dan kebetulan kan banyak barang bawaannya jadi dibantu nih bawa naik sampai ke atas dijamu dengan baik. Nah itu sampai pergi di rumahnya baru tahu ternyata ini Kristen karena di ruang tamunya ada patung Maria, ada ini segala macam dan kasih tahu juga kami ini bukan Muslim begitu. Tapi kami senang sama ini mahasiswa karena tanya tingkat toleransinya itu luar biasa. Iya, bagus sekali. Kalau saya selama ini pikir orang-orang sana itu kan banyak perang itu di mana itu? Libanon. Itu karena di Mesir itu kan itu. Mesir itu. Kalau yang saya rasakan alhamdulillah bagus dia. Ada juga supir taksi apakah dan sebagainya. Gojek ada Gojek di sana? Bukan Gojek, Uber. Oh iya Uber luar. Iya. Uber. Itu ini juga putar murattal ternyata bukan Muslim. Kan di sana itu yang bagusnya di Mesir itu di mana-mana di bus itu pasti ada ini apa namanya itu yang tempel-tempel di dinding begini-beginian ya kaligrafi bukan begini-begini yang itu pasti bilang sudah bersalawat kepada Nabi. Jadi kalau orang Jakarta tidak tahu begini-begini ini orang Makassar tahu ya begini-begini apa dong banyak begini-begini kan ya pokoknya banyak tulisan-tulisan di mana-mana sudah Anda bersalawat attention gitu. Iya sudah Anda bersalawat kepada Nabi. Dan itu di mallnya itu bukan lagu-lagu yang diputar, murattal. Jadi di sana orang-orang Kristen kalau masuk di mall itu auto mualaf di sana. Tapi mereka menerima aja begitu, biar yang non Muslim. Iya, kan kalau kita di mall-mall di sini pasti lagu-lagu toh kayak tadi. Tapi di sana di mall-mallnya murattal yang diputar. Orang mengaji di bus, di mobil pasti orang mengaji. Kalaupun bukan orang mengaji ya mungkin bukan Muslim. Tapi Oke. Ya, berapa menit itu? Setengah jam. Oke. Ya demikian interview saya dengan seorang mahasiswi di Mesir. Jurusan apa tadi? Saya jurusan tafsir. Kalau tingkat 3. Jadi ini sampai di Indonesia sudah bisa menafsirkan. Jadi ustazah lah dia sebenarnya. Gantikan ustazah Oki dong. Iya Allah ya. Ustazah Mama Dede. Karena harus berenang ada di jalan dakwah. Tapi jadi arsitek juga kan bisa jalan dakwah. Dakwah itu kan di mana-mana. Betul. Pekerjaan suci tuh. Bukan pekerjaan sebenarnya itu, karena memang tugas semua manusia. Iya. Tafsir berarti jurusannya kan usuluddin itu kan kalau di tingkat 3 baru ada lagi pemilihan jurusan. Ima tafsir, ima hadis atau akidah filsafat atau dakwah. Nah, saya ambil tafsirnya. Tuan Guru Bajang di sana juga dulu ya? Iya. Nah, itu berarti rata-rata orang-orang yang tafsir dari Mesir itu jadi semua di sini. Ya Rob. Luar biasa. Tapi saya tidak yakin sama dia.
Capek nih kameramen gitu. Kayaknya harus beli tripod ini. Ada tripod ya. Mungkin sekian dulu ya interview kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tutup nih. Orang-orang yang mau kuliah di Mesir ini mungkin bisa kontak di Instagramnya. Tanya-tanya beliau bagaimana tips-tipsnya hafal 30 juz minimal. Minimal berapa juz kalau mau ke sana? Itu untuk lolos. Itu apa? Itu bebas tes. Bebas tes? Saya kan tidak bebas tes, Kak. Jadi tes juga di. Tapi itu untuk masuk itu ada nilai plus kalau ada hafal. Minimal 3, 2 atau 3 juz. 3 juz ya. Udah 3 juz. Ya, demikian interview kita hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.